Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'anil muhajir ibnu Qunfus radhiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasallamtu alaihi walam yarudda hatta tawadda'a thumma atadara ilayya wa qala inni karihtu an adhkurallaha ta'ala illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majahin bi asanida sahihatin. Babun nahyi anis salam alal jalisi liqada'il hajah. Qala ashabuna yukrahu salamu alaihi fa in sallama lam yastahiqqa jawaban li hadits Ibnu Umar wal muhajir al madhkurain fil babi qablahu. Babu ma yaqul idza kharaja minal khala. Babun nahyi anidz dzikri wal kalami alal khala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita keafiatan umur, sehingga hari ini kita masih bisa bernafas, masih hidup, masih bisa datang ke musalla al-abrar ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan kita hanya mensyukurinya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, tetapi harus dilanjutkan dengan memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memang menjadi tujuan Allah memberikan kita nikmat-nikmat itu. Kita diberi nikmat hidup untuk memfasilitasi kita agar kita mengabdi kepada Allah. Kita diberi sehat, kita diberi rezeki, kita diberi semua yang diberikan Allah kepada kita. Tujuan Allah memberi agar dimanfaatkan, digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Maka ketika nikmat itu tidak digunakan untuk tujuan itu, berarti kita tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu harus diusahakan. Setiap kita bangun pagi, kita baca hamdalah. Kemudian setelah itu bangunnya kita itu jangan langsung merokok misalnya. Jangan langsung mencari hal-hal yang kurang bermanfaat. Mulailah harinya dengan sesuatu yang baik. Ya, ambil air wudu, segera sholat. Kalau belum subuh ya sholat tahajud. Kalau sudah subuh ya sholat fajar. Sehingga apa yang diberi oleh Allah kepada kita, hidup yang begitu kita bangunkan, Allah udah langsung beri hidup buat kita. Begitu kita diberi hidup itu kembali kepada kita, maka segera gunakan untuk yang baik
agar pertengahannya, akhirnya juga menjadi baik. Karena ketika kita berusaha memulai sesuatu dengan cara yang baik, insya Allah pertengahannya, akhirnya, ujungnya juga dijaga oleh Allah untuk senantiasa menjadi baik. Nuras-uras wah melabot sindende dan gawe SMS, uras-uras langsung telepon-teleponan. Yang jelas terus-terusan telepon, wah ini tidak syukur diberi hidup kembali oleh Allah. Jadi kita harus berusaha, harus berikhtiar, berusaha lah, membiasakan diri. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah, segera disyukuri, jangan ditunda-tunda. Segera ucap alhamdulillah, segera gunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, dari awal kita membaca hadis-hadis di Al-Azkar itu adalah semuanya mengarahkan kita untuk benar-benar memanfaatkan semua yang diberikan, semua kesempatan yang ada itu untuk mengabdi kepada Allah, untuk mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita di dalam kamar, mau masuk kamar mandi, mau masuk ke WC, kita diajari oleh Allah untuk tetap ingat, tetap bersyukur. Karena bayangkan kalau kita memasukkan makanan terus tidak keluar-keluar juga kan bahaya. Bagaimana tumpukan sampah di dalam diri kita yang berhari-hari tidak dikeluarkan, itu kan bisa berbahaya, bisa meracuni tubuh kita. Tapi dengan adanya ada panggilan alam untuk segera masuk ke tempat sunyi itu, tempat yang tidak boleh ada orang ikut selain kita sendiri. Makanya namanya Baitul Khala. Jadi Baitul Khala itu artinya rumah yang sunyi, sepi, tidak ada sei-sei, mesa-mesa. Nah, itu kita disuruh berdoa. Doa itu pertama bagian dari cara kita mensyukuri. Alhamdulillah masih kita sehat, artinya itu masih normal. Kalau sudah seminggu tidak buang-buang tuh segera ke rumah sakit, segera ke dokter, berarti ada masalah. Atau bukan seminggu, 2-3 hari tidak buang air, itu harus segera ke periksakan diri, berarti ada masalah. Tapi kalau tiap pagi, yang punya kebiasaan pagi, atau malam yang punya kebiasaan malam, tergantung kebiasaan. Waktu alamnya memanggil, ya segera ucapkan syukur dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentunya itu juga bagian dari menjaga diri kita, penjagaan. Jadi azimat, jadi benteng agar kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk Allah yang suka mengganggu, terutama setan. Karena di mana saja kita berada, setan itu tidak pernah putus asa untuk menjerumuskan kita, merusak kita, agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita jauh dari mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana kelihatannya persoalan ini, tapi sesungguhnya sangat penting. Ini termasuk kebiasaan yang harus kita latih diri kita untuk biasa berdoa sebelum masuk WC, biasa berdoa setelah keluar dari WC, biasa keluar masuk rumah kita dengan doa, sehingga perjalanan hidup ini akan terus membaik, diperbaiki oleh Allah karena kita tetap mengingat Allah. Siapa-siapa yang tetap mengingat Allah, kata hadis kan, Allah akan senantiasa menjaga, melindungi dia. Jadi tidak ada apapun yang bisa mengganggu kita. Tidak ada kekuatan apapun yang akan bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik kalau kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita kalau mau rajin, mudah kita kalau mau belajar, mudah kita kalau mau sholat, mudah kita yang baik-baik, hingga tidak ada terasa berat.
Nah kalau kita masih berasa berat, ini berarti ingatan kita kepada Allah bermasalah. Masih kita kurang banyak mengingat Allah. Jadi seiring dengan semakin banyak kita mengingat Allah, maka terjadi juga peningkatan penjagaan Allah kepada diri kita, sehingga kita juga akan jadi lebih baik. Karena kalau orang dijaga oleh Allah pasti jadi lebih baik. Karena gangguan-gangguannya kan tidak ada. Kita sering menjadi kurang baik itu kan karena nafsu kita, karena dorongan-dorongan setan, karena godaan-godaan sekitar kita. Itu yang sering membuat kita jadi kurang baik, jadi malas bawaannya, jadi tidak mau, ya bukan tidak mau tapi abot malas melakukan yang baik-baik. Punya mau tapi masih malas, pengen rajin tapi belum rajin, pengen banyak belajar tapi belum banyak belajar, pingin kita hafal Al-Quran tapi belum hafal Al-Quran. Pinginnya sudah ada tapi karena jeratan setannya, jeratan nafsunya masih kuat, sehingga itu menjadi terhambat, terhalang gitu, kemauan yang baik-baik itu. Nah maka cara membenahinya diantaranya adalah dekatkan diri dengan Allah, banyak mengingat Allah. Dalam semua kesempatan, keluar dari rumah jangan lupa berdoa, baca bismillah paling enggak. Masuk rumah, datang di kampus, Al-Maghfurlah mengajari kita berdoa. Setiap masuk berdoa, pulang berdoa. Jadi kita kalau dihitung-hitung berdoanya cukup rajin, sudah banyak Anda berdoa. Tetapi tentu kita tidak boleh merasa cukup juga dengan yang sudah dilakukan, harus terus ditingkatkan agar kualitas hidup kita jadi membaik. Orang kalau dijaga oleh Allah hidupnya tenang, tidak akan susah. Kalau orang yang senantiasa merasa dekat dengan Allah, orang yang senantiasa ingat Allah, dia tidak cemas hidup. Karena dia yakin penjagaan Allah itu tidak akan bisa ditembus oleh ketidakbaikan dari manapun datangnya. Karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu perlu kita membiasakan diri banyak-banyak mengingat Allah dalam arti yang sesungguhnya. Berlatih juga untuk mulai merenungkan apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca. Jadi jangan sekedar dibaca-baca kurang dipahami. Jangan biarkan baca sholawat, coba belajar pahami sholawat itu. Baca doa-doa akhir pengajian atau awal pengajian, pahami doa itu, sehingga kita juga jadi bisa lebih memasukkannya lah dalam hati pikiran itu, sehingga dia punya pengaruh yang lebih kuat, punya power, punya power doanya. Kadang-kadang kita doanya kan powernya suaranya aja. Suaranya memang berpower, tapi karena hati yang membacanya, pikiran yang membacanya itu tidak di dalamnya, itulah yang membuat dia hanya kedengaran sampai selong. Dek netek anang langit. Ini kan dia mau naik ke langit ya. Naik ke tempat yang wallahu a'lam. Enggak tahu kita di mana. Kalau kita berdoanya dengan suara saja, ya ambejan tak suara tak setan berari. Tapi kemudian setan itu cepat balik lagi. Kecepatan cahaya itu kan sangat cepat ya. Tidak sama dengan kita, ini kan pelan. Kalau mau ke Mataram, saya 1,5 jam baru nyampe. Jadi lambat. Kalau cahaya, kalau api kan cepat deh nyampe. Nah setan itu bolak-baliknya ke kita itu luar biasa cepatnya. Jadi kalau hanya mengandalkan suaranya,
ya becat netulak malik setan. Sehingga perlu hati pikiran itu yang bersuara juga. Jadi suara hati itu yang jauh lebih efektif untuk membuat kita jadi lebih baik, membuat kita juga jauh dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari setan, dari hawa nafsu kita, dari lingkungan kita. Karena yang namanya kita hidup pasti dipasang, pasti ada godaan-godaan di sekitar kita dari dalam diri. Ada yang dari dalam diri kita, nafsu, kemauan-kemauan kita itu adalah bagian dari hal yang bisa menghambat kita jadi baik. Kemudian setan, baik itu yang berupa manusia maupun yang berupa jin, teman bisa jadi setan buat kita. Ketika teman itu mendorong-dorong kita atau menarik-narik kita untuk tidak melakukan hal-hal yang baik-baik, maka jangan jadi setan. Kita berusaha kalau yang baik motivasi temannya supaya kita jadi malaikat. Jadi kalau malaikat kan mendorong kita untuk jadi baik. Makanya kita harus banyak-banyak bersama malaikat lah, biar lebih enak hidup ini. Lebih ringan kita melakukan kebaikan. Kita harus memiliki sifat itu. Hanya keberadaan kita di sisi teman kita, usahakan membawa kebaikan. Kalau kita bicara, teman jadi tambah bagus gitu. Kalau kita melakukan sesuatu, itu mendorong teman jadi tambah baik. Nah, jangan sebaliknya. Batur kena belajar, datangina tena ngeros-ros de keruar-ruan. Si batur simula belajar milu. Karena kita mudah tergoda. Kita masih mudah diajak yang kurang-kurang baik. Karena kelihatan menyenangkan sesuai dengan nafsu kita. Sehingga ya seperti tadi, yang sudah mau baik jadi urung bagus gara-gara kehadir. Nah, jangan mau jadi begitu. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu, muslim yang benar-benar itu adalah muslim yang membuat orang lain jadi selamat. Kalau dia bersuara, suara yang membawa kesejahteraan buat yang lain. Kalau dia berperilaku, berbuat, dia membuat yang lain juga merasa sejahtera, aman, tenteram dengan perbuatannya. Tidak sebaliknya. Nah, ini yang harus kita latih diri kita masing-masing. Makanya kalau berbicara juga kontrol diri kita. Bicaralah kalau memang itu baik dan bermanfaat. Kalau tidak baik, tidak bermanfaat, lebih baik kita diam sekalipun kita tahu. Kita dapat informasi, tapi tidak bagus disampaikan. Tidak bagus kita ceritakan. Tidak usah diceritain. Kita ini kan cenderung asik kalau membicarakan kekurangan batur. Jarang kita semangat bicara kelebihan-kelebihan teman. Kalau teman kita hebat, teman kita baik, teman kita bagus, itu agak berat kita cerita. Agak berat kita bercerita tentang kebaikan-kebaikan teman itu. Tapi kalau giliran kekurangannya, kekurang baikannya, wah itu anyir. Maka kacang asin. Terus malah tegula-gula seleke endah. Sindekna tetu jadi perombo. Nah, jadi tambah banyak masalah kita. Tambah banyak salah kita. Udah informasi yang benar. Kalau ndak baik itu sudah membuat masalah kalau diceritakan. Mun keburukan orang sekalipun betul kan ndak baik diceritakan. Dilarang kita. Apalagi terragi-ragi malik, terombok-rombok dengan yang ndak jelas, tambah dia menjadi dosa. Sehingga
Nah, keasikan kita pada hal-hal seperti itu harus dikurangi, diminimalisir. Jadi kalau bicara, cobalah mulai berpikir sebelum berbicara, jangan dibalik. Wah nengerawas apun nyesal mudi. Jadi sekarang kita balik. Kalau mau bicara, sebelum meta batur melegen ngeraos, pikirang dulu. Apa sih tegen raosang ini ada gunanya tunde? Ada manfaatnya untuk kita? Ada manfaatnya untuk teman kita yang kita mau ajak bicara? Nah, mundenara tedoang, simpan kunci bagus-bagus. Ini yang harus dilatih diri kita. Karena memang dua hal itu kan yang katanya menjadi paling banyak menjerumuskan kita dalam neraka, dalam kehancuran, kehinaan. Mulut atas, mulut bawah gitu. Kita itu banyak jadi korbannya. Karena tidak mampu mengendalikan ucapan, tidak mampu mengendalikan syahwat. Di syahwat dan raos, ini dua hal yang harus benar-benar diikat. Ikatannya adalah iman, agama, kontrolnya, dan akal sehat. Maka ketika melakukan sesuatu, kalau mau bicara, pikir dulu. Pakai akal sehatnya, kalaupun agamanya kita tidak tahu dalilnya misalnya dulu. Tidak pernah dengar di agama boleh apa ndaknya, tapi pakai akal sehatnya. Ini kalau saya ceritain teman ini kira-kira apa untungnya ya? Ada ndak untung saya dan untung teman yang mendengar? Coba kalau dipikir, apa gunanya kita ngerasang kekurangan batul? Apa yang kita dapat coba? Kalau dipikir, ndak mesti kita tahu agama lah. Kalaupun kita ndak tahu bahwa ayat melarang kita melakukan itu, pakai akal saja bisa ketahuan, ndak ada gunanya. Apa manfaatnya bercerita? Kita hanya demen-demen aja. Tidak ada manfaat yang kita bisa peroleh dari menceritakan kekurangan orang lain. Teman kita juga yang dengar apa maunya? Tidak ada. Nah maka Allah melarang itu karena justru yang terjadi kemudian adawah, bermusuhan. Badakna ku si batur derubin. Para nasida girang nungkulang. Sili batur kan parang girang nungkulang kena kena tetu. Apalagi den tetu orang benar-benar suka begitu aja ndak senang dibilang suka nungkulang. Para nasida girang mitnah batur. Kena kena tetu batur den demen tekan. Apalagi yang memang ndak benar. Nah, sehingga ini yang Allah ndak mau terjadi di kita, ada permusuhan yang bisa membuat kita saling benci. Kalau sudah saling benci, ya mudah kita kelahi. Nah ini yang sekarang terjadi di kita. Indonesia ini hampir tiap hari ada berita orang rusuh. Ya di berita itu tiap hari ada, di mana itu ada aja. Ndak di Lombok, ndak di NTB, di luar Lombok, di luar NTB juga terjadi kerusuhan macam-macam. Nah ini kan akibat dari kita terlalu mudah ngeraos, muni, bicara itu. Isu yang gak jelas, betul cadarang. Kemarin udah isunya apa? Penculikan. Sekarang dukun santet. Termasuk kita bergunjing ketika Anda SMS, kirim SMS yang aneh-aneh itu, yang tidak jelas dari mana sumber ceritanya. Siapanya tidak jelas, apanya tidak jelas, tidak ada jelasnya. Jadi kalau nerima SMS model begitu, itu salah satu yang kita harus kunci lah. Tidak usah disebar-sebar. Kalaupun kita mau cerita ke orang yang kira-kira bisa meredam, menyelesaikan masalah itu. Ya kalau di kita lapor ke polisi lah.
lapor ke orang-orang yang kira-kira nanti akan bisa memperbaiki kondisi itu kalau memang betul itu terjadi. Kalau tidak betul juga bisa segera diklarifikasi ketidakbenarannya. Nah ini tidak saling kirimang. Terus kemudian karena isu tidak baik, ya pasti menimbulkan panas. Yaran pepandek no bagus untuk cerita memang daerah aget. Tidak ada untungnya. Yang ada hanya menambah kita panas, menambah kita bermusuhan, yang akhirnya menjadi sangat mudah kita kelahi. Sangat mudah kita saling caci, sangat mudah kita melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Karena memang sudah pikiran itu sudah tidak main. Yang ada hanya emosi, yang ada hanya permusuhan. Nah setan karena berampet dah, terus belabur api ini. Una belabur susah. Tidak ada yang bisa mengendalikan amarah massa. Sekik doang melewas terus batu ini selapu anak. Karena memang secara psikologis ketika massa itu sudah panas semua, saling turutang. Jadi ambul nada satu saja yang ngelempar, itu pasti si yang lain akan ikut. Ya setan memang luar biasa. Ya setan manusianya, ya setan simula setan. Provokator itu setan. Karena dia mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah karena itu kita jangan mudah didorong-dorong. Bagaimana caranya? Selalu kedepankan agama, kedepankan akal sehat. Nah Allah mengajari kita belajar untuk mengontrol diri dengan sering-sering mengingat Allah di semua situasinya. Orang kalau ingat Allah itu takut dia melakukan yang kurang baik. Apalagi yang jelas-jelas tidak baik. Malu dia. Kalau misalnya sedang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu agak risih kita, malu kita untuk melakukan yang kurang. Makanya disuruh kita banyak-banyak mengingat Allah. Supaya semakin berkurang dorongan-dorongan yang kurang baik. Jadi kalau udah berkurang dorongan yang kurang baik, gimana pun situasi di luar kita, dorongan dari luar kita tidak akan mudah. Karena di dalamnya udah kuat. Di dalam diri kita sudah bagus kontrolnya. Nah ini yang jadi masalah, di dalam kita ini lemah. Makanya sangat mudah. Hanya isu ini udah setan paling lemah sebenarnya mestinya. Mestinya itu setan-setan si kurus, bau tekalah si setan si kurus. Nah harusnya sebaliknya. Jadi intinya Allah ingin menguatkan diri kita. Nabi ingin melihat kita kuat dari dalam. Karena kalau kita kuat di dalam, tetap nyambung diri dengan Allah dalam segala situasinya, itu akan buat kita jadi kuat. Orang yang paling kuat adalah orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah. Semakin kuat tawakal seseorang, semakin dia kuat. Karena dia berpegang pada sumber kekuatan. Yang lain kan tidak punya kekuatan yang sesungguhnya. Itu hanya kekuatan diberi oleh Allah, yang Allah bisa ambil, bisa cabut kapanpun Allah mau. Termasuk diri kita ini, kalaupun ada tenaga hari ini jalan, kalau Allah mau cabut segera sangat mudah buat Allah untuk mencabutnya. Maka ketika kita berpegang kuat kepada Allah yang memiliki, yang menguasai, yang menjadi sumber dari kekuatan itu, disitulah kekuatan seseorang. Dan tidak ada apapun yang bisa akan melukai dia, merusak dia, merugikan dia. Maka Allah menyuruh kita untuk banyak mengingatnya. Banyak mengingat Allah agar diri kita kuat
sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah didorong-dorong, tidak mudah digoda untuk melakukan yang tidak baik. Nah, hanya dalam beberapa hal pola mengingat Allah itu tidak harus selalu bil lisan, tidak harus selalu dengan ucapan. Ada tempat-tempat tertentu yang makruh, tidak baik kalau kita mengucapkan, melafalkan lapas-lapas mulia itu di tempat-tempat tertentu, seperti di WC. Tetapi bukan berarti kita lepas dari Allah. Tetap ingatan, makanya begitu mau masuk kan disuruh baca doa, supaya ingatan kita kepada Allah tetap ketika kita masuk. Kita masih dalam kondisi ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setannya tidak berani dekat-dekat. Kita lekan jauh-jauh dah, nunggu empah. Tapi karena orangnya masih ingat kepada Allah, jadi ini penggitan empah. Akhirnya setan susah masuknya. Wah, neja dengan kuat. Setan yang putus asa. Kemudian begitu keluar juga kita berdoa. Nah, keluar masuk dari tempat yang seperti itu membuat kita kuat, tetapi ketika kita sedang di dalamnya kita dilarang. Kenapa dilarang? Karena ada hadis yang melarang. Jadi jawabannya karena dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya karena tempat itu memang bukan tempat yang munasib untuk kita melafalkan lapas-lapas mulia itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa semangat mencintai kebaikan-kebaikan, mencintai apa yang memang disuruh kita oleh Allah kerjakan, dan membenci, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.